Laga hidup mati Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Irak menjadi laga hidup mati bagi Timnas Indonesia. Kita harus menang besar, minimal mencetak 4 gol. Jika ingin membuka peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tantangan ini tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin, dan kuncinya ada di tangan Patrick Kluivert. Apakah ia berani meninggalkan formasi 4 back yang kaku dan menggantinya dengan formasi 3-5-2 yang lebih sesuai dengan karakter pemain Indonesia? Kenapa formasi 4 back tidak cocok? Kita tahu karakter pemain Indonesia bukan tim penguasaan bola panjang, tapi tim bertahan rapat dan mengandalkan serangan balik cepat. Formasi 4 back membuat lini belakang sering kropos. Begitu satu fullback naik, ruang di belakang langsung kosong dan mudah diserang lawan. Saat melawan Arab Saudi, kita melihat itu terjadi berulang kali. Dengan formasi 3 back tengah, pertahanan bisa lebih rapat, pemain lebih saling menutup, dan ruang antar lini lebih aman. Indonesia butuh keseimbangan, bukan sekedar tampil indah, tapi juga efektif. 3-5-2, formasi yang paling cocok untuk karakter Garuda. Formasi 3-5-2 memberi fleksibilitas luar biasa. Ketika menyerang, dua wingback naik tinggi, membentuk 5 pemain di depan. Saat bertahan, dua wingback turun sejajar dengan 3 back tengah, membentuk dinding 5 pemain yang sulit ditembus. Indonesia punya pemain cepat dan kuat secara fisik di sisi sayap. Dengan 3-5-2, serangan balik bisa dilakukan lebih cepat karena jarak antar pemain pendek dan bola bisa langsung diarahkan kedua striker di depan. Kluivert harus adaptif, bukan memaksa gaya Belanda. Patrick Kluivert membawa gaya total football khas Belanda, dominasi bola dan kontrol tempo. Tapi kenyataannya, pemain Indonesia belum terbiasa dengan tempo rotasi cepat seperti itu. Indonesia justru lebih kuat saat bermain realistis, disiplin, dan memanfaatkan kecepatan dalam transisi. Kluivert harus berani beradaptasi. Dengan 3-5-2, Indonesia tetap bisa tampil modern, tapi sesuai dengan kapasitas tim. Kita tidak harus meniru Belanda. Kita cukup jadi versi terbaik dari Indonesia sendiri. Skenario lolos langsung. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus menang besar melawan Irak, minimal 4 gol ke gawang mereka. Tugas yang berat, tapi bisa dicapai jika keseimbangan antara menyerang dan bertahan dijaga dengan baik. Itulah mengapa formasi 3-5-2 saat menyerang dan 5-3-2 ketika bertahan adalah kombinasi yang paling ideal untuk di laga ini. Susunan pemain ideal Indonesia. Berikut komposisi yang paling cocok untuk menghadapi Irak. Kiper Martin Paes tampil luar biasa melawan Arab Saudi dengan 7 penyelamatan penting. 3 bek tengah, Rizky Ridho di kiri. Bek muda yang tenang, disiplin, dan kuat dalam duel 1 lawan 1. Jai Ijes, pemimpin sejati di jantung pertahanan, pintar membaca permainan dan mengatur garis. Justin Hubner, keras, berani, dan tajam dalam duel udara maupun tackle bersih. Wingback Elvin Verdong di kiri, kembali dari cedera leher, kuat dalam bertahan dan berbahaya saat menyerang. Kevin Dix di kanan, cepat, rajin naik turun, dan punya keseimbangan bagus antara menyerang dan bertahan. 3 gelandang tengah, Tom Haye, otak permainan tim. Dialah pengatur tempo, pemberi umpan tajam, dan penyeimbang irama serangan. Pelupesi, sang penjaga kedalaman, pekerja keras yang melindungi lini belakang dan memotong aliran bola lawan. Ricky Kang Buaya, gelandang box to box, yang rajin menusuk dan menciptakan peluang dari lini kedua. 2 striker, Ole Romeni, striker murni dengan naluri gol tinggi dan kemampuan membaca ruang luar biasa. Miliano Jonathan, duet sempurna untuk Ole, bisa menjadi second striker yang cerdas dan kreatif membuka ruang.
Duet Tom Haye dan Pelupesi, Pirlo dan Gattuso versi Garuda. Duet Tom Haye dan Pelupesi bisa dibilang seperti Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso saat Italia berjaya. Tom Haye seperti Pirlo, tenang, cerdas, tahu kapan harus menahan tempo dan kapan harus mengalirkan bola cepat. Sedangkan Pelupesi adalah Gattuso-nya timnas, pekerja keras, pelindung lini belakang, dan siap menutup ruang setiap kali lawan menyerang. Kombinasi keduanya membuat lini tengah Indonesia lebih seimbang. Tom Haye bisa lebih bebas mengatur serangan karena tahu ada Pelupesi yang siap mengamankan area belakang. Inilah duet yang bisa jadi pondasi utama permainan Indonesia melawan Irak. Pola serangan dan pertahanan. Dalam fase menyerang, Verdong dan Dix akan menjadi sayap aktif. Keduanya naik turun membantu serangan, sementara Tom Haye menjadi pengatur tempo di tengah. Kambuaya bergerak bebas dari lini kedua, siap memanfaatkan ruang kosong di antara bek Irak. Ole dan Miliano bekerja sama di depan, saling menukar posisi untuk membongkar pertahanan lawan. Ketika kehilangan bola, formasi langsung berubah menjadi 5-3-2. Verdong dan Dix turun sejajar dengan 3 bek tengah, menutup celah di sisi sayap. Pelupesi menjaga area depan kotak penalti. Tom Haye dan Kambuaya ikut menekan dari tengah, sementara dua striker siap melakukan pressing ringan agar lawan tidak bebas membangun serangan. Chemistry dan kedisiplinan kunci kemenangan. Indonesia butuh stabilitas di lini belakang. Trio Rido, Ijes, dan Hubner harus dipertahankan agar chemistry mereka semakin kuat. Verdong dan Dix harus kompak karena mereka jadi kunci dalam menjaga lebar permainan. Lini tengah juga harus saling memahami peran. Tom Haye jangan terlalu dalam, Pelupesi jangan terlalu naik. Mereka harus saling menutupi seperti Pirlo dan Gattuso dulu di tim Italia. Di depan, Ole dan Miliano harus fokus di penyelesaian akhir. Kita tidak boleh lagi banyak membuang peluang seperti saat lawan Arab Saudi. Setiap kesempatan harus jadi gol. 3-5-2, senjata Garuda menuju sejarah. Formasi 3-5-2 bukan hanya strategi, tapi identitas baru yang cocok dengan karakter timnas Indonesia. Kuat bertahan, cepat menyerang, dan efisien dalam transisi. Kita punya semua komponen untuk menang. Paes yang tangguh di gawang, Ijes sang pemimpin, Rido dan Hubner yang kokoh, Verdong dan Dix yang aktif di sisi, Tom Haye dan Pelupesi yang saling melengkapi seperti Pirlo dan Gattuso, serta duet tajam Ole dan Miliano di depan. Jika semua bermain dengan disiplin dan semangat pantang menyerah, insya Allah Indonesia bisa menaklukkan Irak dan membuka pintu menuju Piala Dunia 2026.